Anak Mi, ya, kita masih masuk pembahasan tentang hak-haknya suami. Kemarin kita udah belajar ya, ternyata tugas istri berat ya. Beratnya? Kita masih lanjutkan lagi. Itu kemarin sudah berat. Ini sekarang kita bahas lumayan lagi. Biar nanti tambah semangat jadi istri ya. Qala al-musannif nafa'ana Allah bi ilmi bi'uluki fi darin ila anqal bil jumlah wa min al-huquq al-mutaakkidah 'ala az-zawjah, hak-hak yang pasti ya, yang harus dipenuhi oleh seorang istri dari haknya suami, imtithalu amri zawjiha, yaitu mematuhi perintah suaminya, menjalankan perintah suaminya, wa ta'atuhu, dan taat kepada suami. Dalam hal apa? Dalam segala hal, selagi bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sini wa idza da'aha, dan jika suaminya memanggilnya ila firashihi, ke keranjangnya. Ya, seorang suami jika ada kehendak, mohon maaf ya, urusan kemesraan dan sebagainya, lam yajuz laha al-imtina, maka enggak diperkenankan seorang istri itu menolak. Illa li'udhrin syar'i, kecuali ada udhur syara', udhur yang sesuai dengan syariat, contohnya karena haid, karena nifas ya, ataupun kalau misalnya karena memang sakit yang tidak tertahankan, maka ya sampaikan. Maka tapi selagi tidak ada, gak boleh pura-pura sakit, naudzubillah. Mohon maaf, karena ada suami istri yang model begitu. Jadi ketika suaminya ada hajat, pura-pura gak tahu, pura-pura sibuk, pura-pura ngurusin anak. Ada yang model begitu itu. Ini istri-istri bahlul ya, padahal suaminya, mohon maaf, ini urusan mengajak bermesraan. Dan mungkin ya, karena memang mohon maaf, urusan seperti ini bukan inti dari pernikahan, tapi ternyata banyak sekali sebab kerenggangan dalam pernikahan di saat meremehkan masalah ini. Di saat si istri ngeremehkan ya, sehingga akhirnya apa? Suami, mohon maaf, suami kadang butuh untuk melampiaskan. Seperti yang Umi sampaikan kemarin, kadang suami keluar tiba-tiba melihat perempuan yang membuka aurat, sehingga mohon maaf saat itu syahwat bangkit. Dan kalau sampai pulang ke rumah manggil istrinya, istrinya alasan, ntar ngurus anak, ntar begini. Lihat, akhirnya karena memang kadang beda ya urusan, kadang masalah syahwat. Umi sering sampaikan juga di majelis, kadang syahwat, untuk masalah syahwat antara laki-laki dan wanita tuh beda. Jadi kadang kalau laki-laki, mohon maaf ya, ini dari kita ya survei, bertanya, dan kita membaca bahwa seorang laki-laki itu ketika mereka dalam keadaan stres, pusing, banyak pikiran, mohon maaf, itu biasanya menghilangkannya adalah dengan melampiaskan syahwatnya. Beda sama perempuan. Perempuan itu kalau udah lagi pusing, stres tuh langsung dingin dia. Langsung dingin. Dia langsung gak punya hasrat malahan. Jadi kadang seperti itu. Sehingga makanya nih, kalau sampai mohon maaf suami ada hajat, istrinya dingin, ya gak ketemu. Sehingga gimana? Ya gak bisa nolak. Kalau sudah kita melihat, seorang istri melihat suaminya ada hajat untuk bermesraan seperti itu, harus dipenuhi. Walaupun mungkin saat itu dia tidak ada keinginan. Jadi jangan menunjukkan. Maka sampai Umi selalu membuat perbandingan, kita tuh jangan kalah dengan wanita-wanita yang menjual dirinya. Wanita yang menjual dirinya, lihat, mereka tuh siap 24 jam ibaratnya. Dan bahkan mereka tuh coba meladeni orang yang mereka tuh gak cinta loh ya. Ini kalau istri sama suami masih ada cinta. Ini kalau pelacur itu kan gak ada cintanya, yang dikejar duitnya. Bahkan kadang yang dihadapi oleh mereka itu laki-laki bukan yang menyenangkan mereka semua. Kadang mereka mungkin jijik sebenarnya, karena memang mereka gak bisa memilih, karena mereka dipilih. Jadi kayak wanita-wanita yang menjual diri itu, mereka gak bisa menolak. Di saat mereka sudah ada orang yang punya hajat kepada mereka, senang gak senang harus diladeni. Dan bahkan mungkin mereka waktu itu tidak ada syahwat, karena mungkin mohon maaf, mungkin orang yang harus diladeninya adalah wajahnya tidak bagus, mungkin baunya tidak enak atau apapun, tapi nggak bisa menunjukkan.
Dan bahkan mereka kadang memaksakan untuk memberikan yang terbaik karena mereka ngejar duit. Ngejarnya duit. Tapi maksimal. Ya, mereka maksimal. Maka sampai pernah cerita ada seorang laki-laki ketika dia tidak menemukan keindahan dengan istrinya, akhirnya dia pergi ke wanita-wanita seperti itu. Dia sampai ngomong, dan kadang kalau dengan wanita-wanita begitu tuh benar-benar maksimal dalam meladeni, sampai ibarat urusan membuka kaos kaki pun dibukain. Nah itu. Sehingga akhirnya menjadikan saya sampai dengan istri saya nggak bisa punya syahwat karena istri saya nggak pernah perhatian. Lihat. Jadi padahal apa motivasi mereka? Dunia, duit. Tapi seorang istri coba apa motivasinya? Ada surga yang dicari. Lebih gede mana surga sama duit? Tapi kenapa kok kadang kita itu malah ngentengin? Istri kadang ngentengin. Padahal yang diladeni pun adalah ya suaminya, orang yang dicintainya, ayah dari anak-anaknya, laki yang menjadi pendampingnya, gitu. Kenapa seorang pelacur saja bisa dia meladeni seorang laki-laki walaupun tidak ada cinta hanya karena dia mengejar dunia, tapi mereka bisa maksimal, kenapa istri enggak? Nah ini. Jadi harus begitu kita cara mandang, oh iya benar harus lebih dong. Ngejar duit aja bisa maksimal, maksud saya ngejar surga kalah. Itu banyak nak ya. Memang hubungan khusus itu bukan inti. Tapi benar-benar kita menemukan banyaknya keluhan dalam urusan masalah suami istri itu dari hubungan seperti itu. Karena ya itu menutup pintu-pintu haram. Ya, kadang suami juga mencari hiburan dengan hal-hal seperti itu, tapi kadang menemukan istrinya tidak ada greget gitu nah ya, cuek. Bahkan kadang suami udah mohon maaf, kadang memberikan isyarat pura-pura nggak tahu. Dan bahkan pun kalau ngeladeninya itu mohon maaf, kadang jadi kayak gedebok pisang gitu. Kayak mayat aja sudah, diem tuh aja sudah suami selesai. Ini yang sering terjadi. Dan ketika kita tanyakan, ya banyak kepada wanita-wanita yang sudah menikah, kalau kita sudah bahas ini mereka ketawa. Iya ya Mi ya, emang benar. Emang iya, ada setannya yang menjadikan kadang seorang istri itu jadi kayak males, gak punya keinginan hajat. Pokoknya suami tuntas, dia stres. Jadi gitu, jadi gak ada greget. Dan ini kadang menyakiti hati suami hal seperti itu. Makanya sampai Umi pernah nyampaikan juga kepada orang-orang, kepada para ibunda waktu itu, bahkan kalau memang kita harus pura-pura lah kalau itu ternyata bisa menyenangkan suami. Pura-pura. Walaupun misalnya kita waktu itu lagi males, lagi sumpah, pura-pura sudah tunjukkan semangat, tunjukkan rasa bahagia. Kenapa? Karena menyenangkan suami di situ ada ridho Allah. Nah, yang tadi aja yang cari duit aja bisa pura-pura kok. Kenapa kita nggak bisa pura-pura? Gak bisa pura-pura, dan seharusnya sebenarnya malah gak perlu pura-pura. Aslinya kalau sudah ada cinta tuh seharusnya cinta tuh sudah menjadi modal kita untuk mudah. Makanya Buya selalu ngomong kan, jangan meminta agar suamimu tambah cinta, tapi mintalah kepada Allah, tambahkan cintaku pada suamiku ya Allah. Karena dengan cinta itu menjadikan kita mudah mengabdi, melayani suami dengan hati senang ya, dengan kelapangan dada. Lo kan keindahan tuh di situ, keindahan di situ. Jadi nggak perlu pura-pura. Tapi kalau ternyata ya mohon maaf kayak tadi kondisi-kondisi tertentu, mungkin suami sedang ada syahwat, istrinya malah kebalikannya, maka ya nggak apa-apa, berpura-pura pun nggak dilarang. Itu termasuk suatu ya bohong dalam, mohon maaf ya, bohong dalam hal yang baik begitu ya. Kadang untuk menyenangkan suami. Ya, karena kadang seorang suami ketika tidak mendapatkan respon yang baik dari seorang istri, itu menjadikan mereka tuh kayak hilang kepercayaan diri. Ada kecewa yang kadang nggak bisa diungkap ya. Ada ngerasa kok kayak istriku tuh kayak nggak tertarik dengan. Jadi ada kadang minder, ada kadang kayak perasaan nggak percaya diri, merasa kayak istrinya tuh kok kayak nggak senang dengan dia. Jadi begitu, dan itu akhirnya nanti menimbulkan pikiran-pikiran aneh-aneh, keinginan yang aneh-aneh. Makanya nak ya, jadilah istri yang ibaratnya dalam urusan seperti ini walaupun bukan inti, tapi jangan ente remehkan. Jangan ente remehkan. Bahkan sampai dikatakan jadilah pelacur di depan suamimu. Ya, bagi para istri, jadilah pelacur di depan suamimu. Artinya kalau sudah urusan seperti itu, jangan gengsi. Tunjukkan bagaimana kamu senang dan sebagainya. Ya, bagaimana kamu berikan sambutan yang baik. Maka seperti itu. Sampai dikatakan ada seorang waliyah gitu ya, ada dikisahkan ada seorang waliyah yang dia tuh masya Allah, dia kalau sudah ibadah tuh lupa diri.
Tapi kalau sudah ada suaminya, kayak nggak ingat ibadah. Maksudnya bukan masalah dia meninggalkan kewajiban, nggak ya, ibadah yang wajib-wajib. Tapi kalau sudah untuk suaminya maksimal. Dan dia kalau sudah ketika malam tuh dandan tuh kayak dandanannya perempuan pelacur gitu. Maksudnya dandan tuh dengan dandanan yang begitu. Tanya ke suaminya, suamiku kamu ada hajat nggak? Nggak ada. Ya sudah, kalau suaminya bilang nggak ada hajat, dia minta izin, boleh nggak aku ibadah? Ibadah, sudah semalam ada ibadah. Karena suami ngizinin. Tapi kalau sudah suami ada hajat, dia akan maksimal untuk suami. Dia akan meninggalkan kecuali setelah suaminya memberikan izin. Masya Allah, jadi wali itu kayak gitu. Jadi ternyata perempuan tuh kadang jadi wali itu bukan harus gimana-gimana. Senangnya suami aja sudah jadi wali. Ya, nyenengin suami itu ternyata bisa jadi wali. Ya, makanya wanita yang paling susah itu, paling celaka itu wanita yang bikin suaminya pegel toh. Ya, itu bakalan repot hidupnya, mukanya berubah. Ya kan kusam dia, karena kan emang nggak denur. Karena emang dia dengan menyakiti suami itu telah menyakiti Allah. Dan dia selalu berada dalam muka Allah. Bagaimana mukanya akan diberikan cahaya? Nah ya, wajahnya tidak akan bisa bercahaya karena dia terus mendurhakai Allah dengan menyakiti hati suaminya itu. Yang bahkan dikatakan haknya suami lebih gede daripada haknya orang tua. Paham Soleha? Semakin berat pembahasan kita. Ya, jadi kalau seorang suami mengajak, ya, maka nggak boleh kecuali li udhrin syar'i, kecuali karena ada udhur syar'i. Kalau karena udhur syar'i memang wajib bahkan menolak. Nggak ada, harus patuh nih sama suami. Mohon maaf, suami datang waktu meminta waktu lagi halangan, katanya nggak boleh nolak. Akhirnya nurutin, haram. Bahkan kalau sampai seperti itu bahkan boleh kabur. Ya, kita udah bahas pada pembahasan yang di sebelumnya bab masalah yahramu alal haid wan nifas itu ya. Apa yang diharamkan bagi orang nifas itu istimta baina surah wa rukbah. Bahkan dianjurkan kalau ada seorang suami memaksakan kehendak dalam kondisi begitu, boleh kabur. Boleh kabur. Maka kalau mohon maaf kalau sampai ada suami gila sampai memaksakan, sampai mohon maaf mungkin ingin dengan cara kasar, ya boleh tendang juga boleh gitu kan. Dia tendang, kalau nanti punya setruman listrik, setrum aja dikit gak apa-apa. Ya kalau untuk menyelamatkan, karena memang harus kabur begitu. Jangan gara-gara harus patuh bahlul namanya. Ya, patuh itu untuk yang bagian mana? Untuk masalah melanggar Allah yang ada patuh gitu. Ya, paham ya? Baik. Wala takhruj min baitihi. Dan janganlah wanita itu keluar dari rumah suaminya illa biidni, kecuali dengan izin suami. In kharajat biidnihi, dan adapun jika dia tuh keluar dengan izinnya suami, famasturatun, dan hendaknya dia tertutup. Fi hayatin la tungkar, terus jangan banyak tingkah. Ya. Kalau emang izin dengan sudah dapat izin suami, ya paling enggak ya terjaga dong keluarnya. Jangan dengan dandanan yang bikin orang noleh semua. Sudah gitu fi hayatin la tungkar, dengan tingkah yang tidak diingkari. Maksudnya ya jangan pecicilan gitu lah. Jalannya jangan ya, jalannya di pola-pola. Jangan ya tingkahnya kayak setelan gitu loh orang itu. Setel, tahu setel enggak? Setel tuh bahasa Jawa. Jadi kayak ganjen gitu lah. Nah, banyak tingkahnya, cari caper gitu, ada capernya gitu. Jadi tingkahnya, jalannya, apanya tuh kayak mengundang mencari perhatian. Naudzubillah. Perempuan hina. Ya, hayatin la tungkar. Wa tatlubul mawadi'. Nah, hendaknya perempuan tuh kalau jalan ya mencari mawadi' al-khaliyah, cari tempat-tempat yang sepi. Ya, ini karena nasihatnya untuk wanita hadromi, jadi kelas berat nih nasihatnya. Ya. Jadi jalannya kalau kalian tuh berjalan cari tempat-tempat sepi. Dari apa? Minaz ziham, dari keramaian. Duna syaware, jangan berjalan di jalan-jalan besar. Itu. Makanya ente kalau pergi ke negeri Tarim, nah ente nggak bakalan ketemu. Kita waktu pertama kali dibawa ke Tarim ya, waktu kan Umi kan tinggal di Mukalla. Mukalla Tarim itu jaraknya sekitar kalau naik mobil tuh 7 jam. Itu tanpa hambatan ya. Itu bukan karena macet, memang panjang. Jadi sekitar berapa ya? 360 kiloan kalau nggak salah. Itu. Jadi kita kalau naik tuh jalannya lewat gunung-gunung gitu tuh. Kayak bukit-bukit gersang begitu, itu kurang lebihnya sekitar 7 jam.
Itu pas kita nyampe ke Tahrim tuh kita bingung. Mana sih kok nggak ada perempuan? Emang nggak ada perempuan di sini tuh? Nggak nemu perempuan di jalan tuh, nggak ada. Bener-bener jalan raya tuh nggak ada perempuan satupun yang kelihatan jalan di pinggir tuh, nggak ada. Sampai tak pikir mungkin lagi nggak kelihatan. Besok dicari lihat lagi kita kan di bis gitu. Aku nggak ada lagi perempuan. Jadi emang kondisi di sana tuh bener-bener ya. Sampai akhirnya baru ketika kita itu jalan di gang kecil, baru kita tuh menemukan wanita. Itu pun nggak banyak. Dan mereka tuh kan waktu itu Umi pernah juga waktu pas jalan sama Buya ya, waktu kita udah nikah sama Buya tuh dibawa lagi sama Buya ke Tarim sana. Terus kita jalan di gang-gang begitu, ketemu ada perempuan gitu, ternyata papasan sama kita. Mereka tuh langsung begitu ngelihat kalau kita tuh jalan sama suami gitu ya, sama laki-laki, itu mereka langsung ada jeglongan di pinggir, ada kayak gedung, ada jeglongan. Mereka tuh ngumpet di situ. Padahal mereka udah pakai cadar. Cadarnya tuh bukan cadar cuma nutup, cadarnya tuh sampai ibarat matanya aja ditutup. Cadarnya tuh cadar yang gede tuh, cadar yang sampai gubruk tau ya, yang sampai nutupin semuanya. Udah pakai cadar gitu, papasan sama laki-laki masih ngumpet lagi. Bener-bener kita tuh sampai tuh udah itu kita lihat sendiri, emang kondisi di sana tuh benar-benar bagus gitu ya. Jadi makanya aman banget kalau di Tahrim ya. Di Mukalla aja masih nggak begitu. Di Mukalla saja ketika Umi itu masih lumayan, tapi ketika beberapa tahun 2013 Umi ke sana, itu sudah banyak perubahan. Bahkan kita nemukan cadarnya orang-orang tuh sudah semakin kecil. Jadi cadar tuh ternyata ada cadar gaul juga rupanya. Ya, nggak cuma jilbab gaul, cadar tuh ada yang gaul. Jadi sampai kita itu waktu itu mau beli cadar yang panjang tuh gak nemu. Cadar tuh kok rata-rata kecil semua sekarang. Sudah nggak musim kata yang panjang. Ajib kata kita. Ini cadar panjang sudah nggak musim. Sampai bingung kita. Padahal itu tahun 2013. Jadi kalau di Mukalla itu masih sudah mulai modern. Tapi kalau di Tarim itu nggak pernah kenal modern tuh. Nggak pernah kenal modern. Sampai ketika kita ke sana lagi tuh ya tetap aja kondisinya begitu. Nggak nemu orang perempuan di jalan ya. Jadi emang nggak ada. Ya, emang seharusnya begitu, cuma kalau di kita susah. Di kita susah. Ya kalau memang kita belum bisa menjalankan minimal tadi tuh ya, hayahnya lah. Jangan membuat hayah yang diingkari. Artinya jangan membuat tingkah yang menjadikan kita tuh jadi pusat perhatian. Minimal jaga wibawa. Jaga sikap ya. Baik. Selanjutnya maduna syawari wal aswaq. Tuh. Jadi bukan jangan di jalan-jalan, jangan di pasar. Terus gimana belanjanya nih? Karena memang kalau di negeri Arab yang belanja memang bukan perempuan, belanja tuh laki-laki. Di pasar tuh ente nggak nemu. Umi di Mukalla berapa tahun waktu itu ya, kan nggak pernah ke pasar. Waktu habis nikah sama Buya, pulang kampus itu ya, pulang dari kuliah, daripada nanti kan itu kampus kita dekat dengan kota, di kota gitu ya. Kalau rumah kita tuh kayak di ya kayak kabupaten lah, kayak di Sumbernya gitu. Nah waktu itu kita pengen habis kuliah daripada nanti bolak-balik ya, Buya nanti pulang dulu nganter Umi balik lagi gitu kan, udah deh sekalian gitu. Kebetulan Umi waktu itu mau ke dokter ya, mau ke dokter pas lagi hamil Zahro itu, dokter kandungannya kebetulan tempatnya dekat pasar. Yaudah biar sekalian. Ya Allah nak, masuk pasar tuh nggak sama sekali, nggak nemu perempuan satupun, nggak ada perempuan di pasar itu. Kita tuh sampai mepet di belakangnya Buya tuh. Cadar kan biasa Umi kalau masih sama teman-teman ke matanya kelihatan, ini sudah kerubutin aja semuanya. Serem jadi, bener. Jadi pasar tuh gak ada perempuan. Kalaupun ada perempuan tuh perempuan ini kayak perempuan pendatang yang mereka memang dianggap bukan wanita terhormat gitu loh. Padahal mereka pakai kerudung tapi dianggapnya memang bukan wanita terhormat. Jadi perempuan yang banyak di pasar itu malah dianggap tidak terhormat di sana itu. Sampai ibaratnya beda perlakuan mereka dengan wanita yang mereka anggap terhormat tuh beda. Kalau kita naik bis ya, nih, mereka melihat kita dengan suami gitu ya, jadi kayak mereka tuh memang kalau yang pendatang tuh ada ciri khas, bajunya, kerudungnya tuh ciri khas. Dan mereka rata-rata memang orang kulit hitam gitu, yang mereka memang nggak pakai cadar. Kalaupun pakai cadar tuh kayak asal-asalan gitu. Tapi memang rata-ratanya cuma sekedar kerudungan gitu tapi nggak pakai cadar. Dan perlakuan orang-orang tuh beda nak, dengan antara perempuan terhormat dengan enggak. Kalau kita masuk bis gitu ya sama Buya gitu kan, tiba-tiba nanti mau bis tuh misalnya penuh enggak, tapi misalnya yang duduk laki-laki gitu ya. Jadi banyak laki-laki pencar-pencar gitu. Itu mereka kalau ngelihat kita ada perempuan gitu langsung nanti mereka yang laki-laki tuh berdiri langsung dia mundur ke belakang cari tempat lain, yang itu tuh kursi diberikan ke kita. Tapi
Tapi kalau yang masuk ini perempuan-perempuan yang itu, yang pendatang-pendatang, mereka nggak pindah. Mereka nggak menempatkan, karena dianggap memang perempuan tidak terhormat, tidak perlu dihormati. Begitu sampai sederajat itu. Jadi benar-benar kondisi di sana tuh ya memang Masya Allah banget gitu ya, terjaga banget gitu. Jadi memang aman, dan memang masuk pasar tuh gak ada. Jadi Umi itu makanya Umi tuh gak bisa belanja. Jadi Umi selama di Yaman tuh yang belanja tuh selalu Buya. Kalau gak Buya setrifki waktu itu. Ya, jadi selalu seperti itu, Buya yang belanja. Sama, makanya Buya paling pintar kalau suruh belanja tuh. Ya, ngerti Buya ikan bagus. Kalau Umi tuh malah gak ngerti. Umi gampang ditipu kalau urusan begitu. Orang bilang bagus percaya aja Umi. Karena emang gak biasa belanja gitu, emang gak ngerti. Untuk belanja memang, kalau untuk masak Umi bisa, tapi kalau untuk belanja Umi angkat tangan. Umi berapa kali waktu pas di Karangjalak pernah, Umi itu pengen tahu lah, sekali-kali pengen tahu pasar gitu ya. Belanja banyak ketipunya Umi. Makanya Umi jerah, sudah gak mau lagi belanja ke pasar tuh ya. Jadi gitu ya. Jadi begitulah memang halnya seharusnya wanita itu. Makanya di Al-Bahjah sendiri dari awal itu kita menerapkan hal itu. Yang belanja siapa? Mbak Nin. Makanya anak-anak Mbak Nin di sini lebih pintar belanja daripada ente-ente. Ya, emang begitu, karena kita pengen menerapkan supaya apa? Supaya nanti pada lelakinya nih, anak-anak Mbak Nin ini bisa belajar menjadi suami yang bisa memuliakan istri. Gitu loh. Jadi gitu. Makanya kalau sudah nanti anak Mbak Nin dilatih untuk belanja tuh untuk bisa memuliakan istrinya, ente jadi istri jangan bercicilan. Gitu lah. Jadi biasa. Jadi kalau selagi memang nggak ada kebutuhan ya, kalau memang ternyata memang harus terpaksa, karena memang kondisi kita nggak bisa disamakan sih dengan di Arab. Kalau memang ternyata memang harus ente keluar ke jalan, harus keluar ke pasar, maka jaga kehormatan, pakaiannya, kerudungnya, dandanannya, tingkahnya, itu harus diperhatikan. Jadilah perempuan yang terhormat, gitu ya. Jadi jangan gara-gara ke pasar akhirnya menjadikan ente itu kurang bisa menjaga martabat ente sebagai seorang wanita. Baik. Di sini nus muhtarazah, ya, muhtarazatan min ayyasma'a ajnabiyyun sautaha. Jadi hendaknya seorang wanita tuh menjaga, menghindari jangan sampai suaranya tuh didengar oleh orang ajnabi, coba. Suara tuh jangan sampai kedengar orang ajnabi. Dan memang orang-orang Yaman, nah, itu kalau mereka berbicara dengan orang yang bukan mahram, itu suara dirubah. Jadi suaranya tuh agak digedein, bukan suara aslinya. Jadi pada kalau suara itu lembutnya, kalau ngomong sama saya, kalau ngomong gitu. Jadi agak suara tegas yang dikeluarkan. Jadi bukan klemen, bukan gitu, nggak ada. Men tuh siapa? Maksudnya gitu kalau nanya, bukan bukan men, gitu. Jadi agak bahasa tuh gitu, mai. Jadi kalau telepon pun begitu. Telepon tuh tegas nak. Kalau perempuan di sana yang angkat telepon tuh bukan halo, bukan itu, nggak ada. Halo, men mai, gitu, men mai. Jadi langsung bahasa suara tuh tegas. Emang jaga memang. Padahal suara dia kalau sama suami nggak begitu. Tapi giliran kalau sama orang luar memang menjaga. Selagi nggak tahu ini siapa ya dia akan masang suara, memang suara-suara yang tegas begitu. Kalau sekarang sih telepon pakai handphone ya. Kalau dulu kan masih pakai telepon biasa. Sehingga kadang kita nggak tahu nih yang nelpon siapa gitu. Nah itu kita memang pasang suara keras begitu. Ya kita sendiri dilatih sama Bu waktu di Yaman tuh gitu. Jadi kalau dia ngetuk pintu gitu, udah. Jadi nanyanya mennya juga tuh nggak boleh ngelemek gitu. Ya benar-benar ketegasan tuh, benar-benar untuk menjaga wanita tuh Masya Allah. Ya makanya dia juga gitu. Banin gitu, kalau ngomong sama Banin jangan Banin. Ya deh. Kalau ada yang sampai gitu langsung kasih cabai sekilo mulutnya tuh. Ya, gitu ya nak ya. Jadi biasakan wibawa, kehormatan ente tuh, ya. Suaranya gedein, Banin. Nah, tapi nanti tasyabuh birijal enggak? Bukan tasyabuh, memang wibawa, bukan tasyabuh. Bukan memang suaranya kan bukan ini. Tasyabuh enggak begitu. Tujuannya ente adalah tujuan syar'i untuk menjaga kemuliaan. Ya baik. Jadi muhtarizatan min ayyasma ajnabiyyun sautaha, jaga menghindari agar tidak dikenali suaranya oleh orang-orang ajnabi, orang asing, au ya'rifaha bi syakhsiha, atau nanti diketahui dia tuh siapa gitu. Artinya jangan sampai identitasmu diketahui oleh orang asing. Itu untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga diri supaya tidak ada orang yang punya niat-niat buruk gitu kan. Wala tata'arraf ila sadiqi zawjiha. Dan jangan kamu tuh ngajak kenalan sahabat-sahabat suamimu.
Nggak dianjurkan seperti itu. Kalaupun kenal bukan langsung untuk ngobrol, bukan langsung ya hanya kenal-kenal sebatas untuk bisa menghormati. Nggak perlu ente langsung harus ada percakapan khusus. Jangan fudul dengan hal-hal seperti itu. Artinya dengan teman suami itu pun ya ada aturannya. Hanya sekedar kalau misalnya kamu kenal ya untuk menghormati. Umi kenal dengan teman-teman Buya, dengan Pak Haji. Ya hanya sebatas untuk nyapa. Tapi tidak ada obrolan khusus secara pribadi yang sampai naudzubillah menjadikan kebablasan dalam bergaul, ya nggak boleh dong. Tetap yang namanya laki perempuan ya ada magnetnya, harus menjaga gitu. Apalagi nanti sampai naudzubillah komunikasi dengan teman-teman lamamu misalnya. Ya ini banyak. Nah sekarang nih bener kasus, ya Allah, nah kita stres sama ini. Kasus yang terbanyak terjadi adalah sekarang ini para wanita-wanita ya yang berkhianat kepada suaminya ini gara-gara teman lama. Dan ini nggak sedikit. Ini Umi di majelis, di sosmed itu termasuk pertanyaan yang banyak adalah ketika seorang wanita sudah tidak bisa lagi menjaga hatinya, akhirnya sudah komunikasi dengan orang luar, dengan teman SMP-nya, dengan teman SMA-nya, teman TK-nya, bahkan ibarat. Ini gara-gara kadang reuni dan sebagainya. Ini menjadikan kadang naudzubillah. Dan nggak sedikit, nah gara-gara urusan reuni ini cerai sama suami banyak loh ya. Kadang-kadang subhanallah sampai cerai dengan suami, cerai dengan istri gara-gara reuni. Alhamdulillah. Makanya kadang subhanallah ini reuni harusnya jadi ajang silaturahmi, malah jadi ajang perpecahan keluarga kadang. Dan enggak sedikit perselingkuhan terjadi gara-gara seperti itu. Nah, ini makanya menjaga komunikasi karena ya untuk masalah hati. Jangan biasakan curhat dengan laki-laki yang bukan mahram ya. Jaga hati, sudah hindari komunikasi dengan orang yang bukan mahrammu. Jangan merasa aman. Nah, subhanallah, nah, kalau sudah seorang wanita nggak bisa menjaga ini, naudzubillah. Nggak sedikit. Buya sendiri sampai ada seorang wanita, naudzubillah, sampai kebablasan berzina dengan seorang istri. Berzina. Maka subhanallah, kadang-kadang kalau sudah orang begitu ya, akal tuh kayak gak berfungsi. Padahal suaminya sama orang yang diajak berzina masih jauh lebih bagus suaminya. Tapi begitulah setan. Ibarat kuda aja jadi ganteng gitu loh. Kuda aja jadi kelihatan ganteng tuh bagi wanita-wanita yang memang gak bisa menjaga kehormatan. Sampai dia ngomong, lebih bagus suaminya, dia ngakuin, tapi tidak bisa menghindari zina, naudzubillah. Kenapa? Gak bisa menjaga dia, naudzubillah. Ini hina, naudzubillah, wanita yang gak bisa mencoba surga ini sudah. Kalau dia tidak bertobat. Jika dia sudah bertobat, balik lagi. Maka kalau sudah begitu gimana? Hindari sudah. Segala hal yang bisa membuat menjalin komunikasi melalui sosial media. Dan ini banyak terjadi kerusakan ini gara-gara sosial media. Kenalan di Facebook, kenalan di ini, kenalan di itu, buka status apa semuanya. Semoga dijaga semuanya, nak ya. Baik. Jadi jangan kenalan dengan teman suamimu untuk menjaga. Wala tuksiru su'ud ala sutuh. Ini untuk ngejaga nih. Jangan ente sering-sering naik ke sutuh. Sutuh itu ya rata-rata rumah di Arab itu ada sutuhnya. Sutuh itu lantai teratas yang nggak ada atapnya. Emang itu paling tempat paling ajib ya. Umi waktu dulu di asrama itu di Sakan paling senang kalau naik sutuh. Jadi apalagi kalau udah malam gitu, paling ajib karena kita langsung bisa melihat langit itu langsung ya, langsung. Jadi paling senang. Nah, apalagi sana kan jarang hujan. Lain kalau di sini market day hujan, ya. Di sana jarang. Jadi memang itu tuh jadi markas yang paling kita tuh demen gitu. Cuma begitu, sutuh tuh memang kalau udah di sutuh tuh memang kan kita bisa ngelihat. Jadi sutuh itu dindingnya tuh tinggi. Kita tertutup memang, nggak ada atapnya. Tapi nanti dia kayak ada lobang-lobang gitu, sehingga kita kadang masih bisa ngintip keluar gitu. Biasanya kita tuh ya dulu ya masih, ya kadang ya memang jadi nakal gitu kalau ada di sutuh tuh jadi pengen ngintip di luar gitu. Makanya waktu baca ini ngekek kita. Emang sutuh tuh ada daya tariknya. Jadi kadang penasaran, kita lihat di luar, ada orang naik ini, ada orang begini. Seneng aja ngelihat gitu. Karena dulu emang nggak ada hiburan gimana-gimana yang ngintipin dari sutuh itu. Dan emang orang luar nggak bisa ngeliat kita. Orang luar nggak bisa ngeliat kita karena kan kita di atas, udah gitu lubangnya pun kecil gitu ya. Cuma kita memang bisa ngelihat ke bawah. Jadi kadang ya subhanallah, kebetulan kadang Umi itu waktu itu di Sakan itu ada tetangga tapi bangunannya dia itu lebih rendah dari kita, sehingga kita di sutuh itu nggak akan kelihatan. Jadi tetangga kita bangunannya masih sekitar kita tuh waktu itu lebih rendah. Akhirnya
Sering lah kita ngelihat, ngintip apa, sehingga kadang tetangga berantem, kita langsung ngumpul semua di situ. Jadi fudul memang. Jadi waktu itu tuh sampai ingat, ya Allah ya, makanya pas baca ini benar-benar ya, ini memang pengalaman wanita-wanita tuh memang sering seperti itu. Jadi Sutuh baru setelah ketika di sebelahnya Sakan itu ada bangunan yang lebih tinggi, itu sama Habib Abdullah Sutuh tuh ditutup untuk Banat. Jadi pas waktu Umi itu alhamdulillah masih belum ada bangunan, jadi masih hiburan. Oh bayang nggak ada Sutuh itu stres kita. Ya kebayang kita sudah nggak ada tempat keluar, nggak ada teras, nggak ada apa, kan bangunan di Arab ya begitu benar-benar tertutup. Jendela juga nggak bisa dibuka. Tiba-tiba Sutuh yang kadang menjadi hiburan. Paling enak tuh belajar di Sutuh, paling enak. Acara maulid di Sutuh, jamaah di Sutuh, terus belajar juga di Sutuh, itu paling ajib. Makan juga di Sutuh. Itu memang jadi tempat markas. Jadi kalau udah malam tuh Sutuh tuh penuh gitu. Jadi tempat rahatnya kita. Makanya setelah ditutup tuh, naudzubillah, nggak kebayang tuh stresnya kayak apa itu. Ente aja kebayang, coba ente kalau cuma dikasih bangunan, anggap aja lah kalau bangunan di sana tuh jadi, ente tuh cuma di situ tuh nggak boleh turun, nggak boleh apa, coba. Kalian bener-bener di dalam ruangan, coba kebayang. Ya tapi memang begitulah kondisi di Arab gitu. Makanya Sutuh itu memang jadi sebenarnya di tempat yang paling ajib, tapi setannya banyak juga. Jadi kan kita jadi penasaran, suka ngintip apa itu memang dari Sutuh. Ya makanya di sini nih Musonef kita wala tusiru Sut ala Sutuh. Jangan banyak-banyak naik ke Sutuh. Ya, tahu ini Musonef. Wala tantur ila buyutul jiran. Nah, kena lagi. Jangan suka ngelihat rumahnya tetangga. Ya, subhanallah. Yang benar-benar. Karena memang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ya, jadi sering ngelihat rumahnya tetangga tuh kalau nggak bisa nata hati bisa menumbuhkan rasa iri. Dengki, akhirnya mulai banding-bandingin. Tuh kan tetangga beli rumah, tuh kan bangun lagi, tuh beli kendaraan lagi, tuh handphonenya baru lagi, tuh suaminya pulang bawa buah. Hanya nanti jadi orang, makanya jangan suka ngeliatin tetangga mulai gitu. Sudahlah, jangan suka. Jadi sudah kalau dengar mobilnya tetangga lewat, kalian yang mengintip. Ini siapa yang istrinya? Siapa yang lebih fudul kalian itu? Jadi biasakan, karena itu nanti akan menimbulkan sesuatu. Takut nanti hanya kamu membandingkan suaminya dengan suamimu. Takut hanya membandingkan rizkimu dengan rizkinya. Maka hindari ngintip tetangga itu. Jangan fudul. Pokoknya kalau dengar tetangga ribut tuh sudah langsung tutup kupingmu gitu. Jangan langsung nempel kupingnya ke dinding. Nah, ini kan nggak beres. Sama dapat tontonan gratis gitu ya. Jadi wala tantur ila buyutil jiran, jangan senang ngelihat ke rumah tetangga. Wal aswaq, jangan juga sering ngelihat ke pasar. Karena itu bikin dompetmu semakin tidak aman. Kalau sekarang mah nggak pasar, online. Masya Allah, benar nak, online tuh kurang ajar itu. Kadang nggak butuh tuh kenapa jadi menarik gitu. Padahal awalnya nyarinya itu waktu itu kadang nyari panci, misalkan memang butuh. Tapi gara-gara panci jadi lihat garpunya, jadi lihat ini ya. Jadi kok jadi bagus semua, emang kurang ajar itu. Makanya Umi sampai nggak mau punya akun yang bisa, maksud nggak mau belanja sendiri, Umi mending nitip orang aja. Karena ngeri memang bener kayak dikalap kita. Murah, berasa murah. Ya, tapi kalau sekali itu akhirnya berapa ratus keluar. Ya makanya Umi pesanin jangan, ini memang musibah zaman ini ya. Musibah zaman ini nggak ke pasar tapi belanja online. Itu masya Allah itu nak, itu gara-gara model begitu suami banyak yang bangkrut. Hati-hati, ya. Jadi ente jangan asal-asalan, sesuaikan dengan kemampuan ya. Belanja seperlunya, tutup mata kalau sudah memang lagi kamu butuh tapi ternyata gak ada duit, tutup matamu sudah. Jangan nantilah ngutang dulu, jangan biasain seneng ngutang nanti. Ya, ngutang itu nanti jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan itu jadi penyakit. Akhirnya kalau nggak ngutang gatel. Dan kalau nanti sudah kebiasaan punya penyakit ngutang, akhirnya nanti dapat lagi penyakit yang baru. Apa? Penyakit males bayar utang. Nah, itu kadang sudah sepaket. Makanya jangan biasakan. Makanya Umi sendiri sama Buya dari dulu tidak pernah membiasakan dikit-dikit hutang kecuali memang benar-benar darurat. Benar-benar darurat. Gak akan. Sampai pernah kita berapa kali cerita sampai benar-benar habis duit kita nggak mau ngutang. Kecuali waktu itu pernah waktu itu ngutang itu ya, karena waktu itu kondisi uang kita habis dan Umi sakit waktu itu. Pernah kita emang sampai harus ngutang itu karena Umi harus dibawa ke rumah sakit.
waktu lagi hamil Zahra itu dengan kondisi kita sama sekali gak ada uang, itu bela-belain ngutang hanya karena memang untuk urusan sakit. Tapi kalau sudah urusan yang lainnya enggak, belanja nggak ada duit pun ya sudah, kita tinggal ngambil di Sakan, di dapurnya Sakan tuh ya, kita minta di situ ya, karena memang kita masih punya hak kan di situ karena kita santri. Jadi kita ngambil ya sudah, makan seadanya, nggak ada apa-apa ya, wajar kayak gitu, dinikmati aja dan enak aja kok gitu, asalkan hatinya nyaman, merasa nyaman, jangan merasa terbebani, jangan. Jadi kalau semuanya dibikin nyaman tuh akan indah nak ya. Maka Umi pun pengen seperti itu. Kalian nanti kan di sini kan banyak juga yang begitu, kadang sudah menikah bergabung lagi di Al-Bahjah. Kalau memang ternyata ente pengen masak, boleh di saat memang ente ada kelapangan rezeki masak. Tapi kalau nggak, nyantai aja, ngambil aja di dapur, sudah makan bareng. Kalau sudah makan sama suami itu sepiring berdua, lauknya seadanya, sudah ajib kok ya. Sudah ajib itu sudah. Yang penting hatimu senang, makannya sambil guyonan. Nah, sudah tuh, biarpun lauknya cuma bentuknya nggak jelas misalnya, sayur sampai hancur saking matengnya misalnya begitu ya, ya dinikmati, enak aja ya, paham nanti ya. Jadi sebenarnya menjadikan rasa nyaman itu adalah hatimu, hati yang bersyukur, hati yang lapang, hati yang qanaah, itu akan menjadikan hidupmu tuh indah. Baik nah ya, selanjutnya apa? Wasikaku min taqbin wasyababin. Ya maksudnya jangan suka ngintip-ngintip sikap itu. Jadi kan biasa rumah tuh kan ada jendela, ya kayak gitu, dari situ tuh ada lubang-lubangnya. Jangan suka ngintip gang-gang kecil gitu ya, maksudnya yang ada di dekat rumah kita. Kan biasa ada rumahnya tuh gang, jadi kan biasa ada orang suka foto tuh, suka ngintipin siapa yang lewat, siapa yang itulah. Itu makanya wasyababi. Jadi jangan juga jadikan jendelamu tuh adalah tempat untuk mengintip. Gitu. Intinya ini kan kerjaan-kerjaan fuduli nih. Ini kerjaan-kerjaan fuduli. Beda dengan kun fudulian yang ada di lagu tuh ya. Fudul di situ, makna fudul di situ ya fudul bagus, pengenlah tahu terhadap maklumat, terhadap pengetahuan gitu ya. Tapi kalau ini nih fudul urusan orang. Ini yang dilarang. Ente jangan fudul urusan orang. Kalau bahasa kitanya mah kepo. Apa sih kepo tuh kepanjangannya? Ya tahu Mi udah jelasin tadi kepanjangannya. Karena kan kayak jaim, jaga image gitu ya. Apalagi mager, malas gerak gitu kan. Ada istilah-istilah sekarang tuh kan kayak gitu-gitu gitu. Lem biru, lempar beli yang baru kan gitu. Nah kalau kepo tuh apa kepanjangannya? Nggak tahu juga. Ya sudah lah, nggak usah dibahas, nggak penting juga. Ya, baik. Jadi jangan fudul dengan urusan orang, yaitu dengan ngintipin di lubang-lubang, lihat jendela-jendela, sudahlah, tutup matamu, jaga mata karena lebih aman. Wa antakuna qalilatal kalami li jiraniha, dan jangan banyak ngomong kalau dengan tetangga. Kalaupun ngomong hanya seperlunya saja. Jangan malah jadikan tetangga tempat untuk bergosip. Ya. Jaga. Karena kadang orang tuh ke tetangga tuh gosip lagi. Nanti naudzubillah, kalau sudah begitu nanti masuknya kemana-mana. Awalnya emang ngomongin kesehatan. Kalau sekarang mungkin yang dibahas corona, berapa update-nya. Lama-lama nanti bahas tetangganya, bahas semuanya. Baik, sudah hindari. Wala tadkhulu alaihim illa fi halati tujibud dukhul. Jangan masuk ke rumah tetanggamu kecuali di halah kamu memang wajib untuk masuk. Maksudnya gimana ya? Mungkin ada hajat karena kamu butuh apa, pengen minjem apa, atau pengen ngantar makanan, atau karena tetanggamu sakit. Ya kan, halah yang memang menjadikan kamu wajib untuk masuk. Tapi kalau enggak, jangan. Apalagi kalau ternyata dia ada suaminya, jangan, hindari sudah. Nah, enggak ada suaminya aja dia jaga kok, apalagi kalau ada suaminya. Karena mungkin ya suaminya enggak nyaman juga ada orang ke rumahmu. Ada orang ke rumahnya gitu ya. Ya jadi gitu, akan mengganggu. Gimana pun nanti kebebasannya jadi terganggu. Baik. Wa idza dakhalat faltasta'din, dan adapun kalau nanti dia memang harus masuk ke rumah tetangga, maka harus izin. Jangan ngerasa kayak rumah sendiri, murah-murah nyelonong di pintu belakang. Tiba-tiba langsung masuk. Ini minjem ini ya, jangan, takut kondisi orang tuh tidak siap. Makanya adabnya memang adalah mengetuk 3 kali. Assalamualaikum gitu kan. Dan kalau mengetuk pintu, jangan diam di depannya pintu, nyamping. Jadi pernah ada sahabat begitu, jadi ngetuk tuh di depannya, sama Nabi langsung ditegur, nggak begitu. Jaga matamu kata Nabi sampai begitu, karena kan namanya dibuka orang kadang kelihatan yang di dalam.
Jadi makanya kalau mengetuk itu ke samping, ya. Nah, assalamualaikum, gitu ya. Assalamualaikum, 1 kali, 2 kali, 3 kali, assalamualaikum, udah tinggal. Berarti mungkin memang mereka tidak ada atau mereka belum siap menerima tamu. Jangan malah fudul. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Wah, ada perasaan ada suaranya malah ngintip di jendela. Udah gitu muter lagi ke belakang. Nah, ini orang fudul ini. Nah, ini kebiasaan di Indonesia begitu. Ya, apalagi udah ngerasa kenal, ada suaranya, ada sendalnya kok, yakin mau motornya ada. Akhirnya mungkin dia lagi ada hajat di belakang, di dalam, ente nggak tahu, masa harus lapor ke ente. Gitu. Ya, mungkin dia belum mau nemuin, mungkin ya subhanallah kita nggak ngerti, mungkin dia ada hajat dengan suami, atau mungkin dia dalam halah yang tidak siap untuk menerima tamu dan sebagainya. Jangan fudul. Walaupun sendalnya ada, walaupun motornya ada, walaupun tadi ada bunyi tiba-tiba hilang, sudah ente jangan fudul. Selagi dia tidak menjawab, sudah ente keluar. Ya, mafhum itu ya. Baik. Wa tafadu zaujaha fi hali ghaibatihi, maka hendaknya dia menjaga akan suaminya fi hali ghaibatihi, dalam ketika suami tidak ada, wa hudurihi, dan ketika suami ada. Jadi hendaknya selalu menjaga suami dalam keadaan suami ada atau tidak ada. Ketika tidak ada amanah, ketika ada ya menjaga, berikan perhatian dan sebagainya. Wa tatlubu ridahu, sering-seringlah minta ridhonya suami. Tak ridhonya ya mas, maafin ya. Harus ridho, karena ridho suami surga kita. Jangan gengsi, nantilah minta maafnya nunggu lebaran. Bangetan ente. Ya, biasain. Jadi setiap mau tidur, maafin ya, ridho ya, maafin ya, ridho ya. Tidak ya? Kayaknya kalau sekarang semangat, nanti kalau punya suami akan begitu. Tapi pelaksanaannya belum tentu ya. Coba tanya yang punya suami tuh. Yang udah punya suami gitu nggak sama suaminya? Ya, tiap malam bisa minta ridho nggak, minta maaf nggak? Tanya pengalamannya. Untuk kalian tahu gimana sih. Apa lebih jangan-jangan gara-gara punya suami minta maaf tuh susah banget. Mau ngomong maaf tuh nggak ucap-ucap. Ada setannya emang ya. Ya baik ya. Jadi watat keburidho wala takhunuhu fi nafsiha wala fi malihi. Jangan kamu mengkhianatinya di dirimu, ya, jangan mengkhianati suami di dirinya, wala fi mali, dan jangan mengkhianati suami di hartanya. Itu tadi dengan interaksi dengan orang yang asing, orang luar yang bukan mahramnya. Komunikasi, walaupun hanya sebatas komunikasi jangan, karena nanti dari situlah awal-awal kehancuran. Amanah dengan harta suami, ya, gunakan seperlunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suami. Walaupun suamimu kaya raya, tapi misalnya jangan seenaknya. Kaya raya bukan berarti harus kamu habiskan, ya. Tapi kaya raya ya untuk kamu jadikan itu harta yang manfaat untuk orang lain, karena paling bagusnya harta yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Wala tatafakharu alaihi bijamaliha. Jangan wanita tuh menyombongkan diri di atas suaminya bijamaliha, dengan kelebihannya. Misalnya istrinya cantik, suaminya misalnya kurang. Kamu tuh untung banget loh mas dapat istri kayak aku. Itu mas, kita ini nikahnya harus bersyukur karena ini perbaikan keturunan. Ya. Nanti ngeliat anaknya tuh, lihat hidungnya tuh mancung kayak aku. Oh, tuh putih kayak aku. Nanti giliran lihat apanya, jarinya bengkok. Nah, itu kamu itu. Ada istri. Giliran yang bagus aku semua. Giliran yang jelek-jeleknya istri. Nggak pernah suami, nggak pernah ngajar itu. Jangan. Walaupun memang kenyataannya begitu gitu loh. Tapi nggak usah disebut, ya. Oh, ini memang kamu tuh harus banyak bersyukur terus diungkit gitu. Kalau siapa yang mau sama kamu kalau nggak aku ya? Isi stres itu ya. Alhamdulillah. Jangan pernah merendahkan sudah. Ya. Wa antakuna muqbilatan ala sholati, dan hendaknya si wanita ini, si istri ini ya, hendaknya menjadi seorang istri yang bisa menjaga sholat, wasiyam, dan puasa al-mafrudin yang diwajibkan illa waktu haid aw nifas, kecuali waktu haid dan nifas. Wa antakuna qani'atan min zawjiha bima razaqahu Allah Ta'ala, dan hendaknya menjadi istri yang qanaah dari apa yang diberikan ke suaminya, dari rezeki yang Allah titipkan kepadanya. Qanaah, jangan tuntut suami di luar dari kemampuannya. Ya, kalau suamimu belum mampu untuk beli rumah, jangan paksakan untuk beli rumah. Kalau dia belum mampu untuk punya kendaraan, jangan paksakan untuk beli kendaraan.
Jadi jangan memaksakan di luar dari kemampuan suami, karena nanti akan membuka pintu-pintu haram dari kerakusan dan ketamaan si istri tadi. Jadi menerima qalla au kathur, sedikit atau banyak, terima. Kalau sedikit bisa bersabarlah, au kathur syukurilah. Muqaddimata haqqahu, ya, dengan mendahului haknya suami ala haqqi nafsiha, atas hak dirinya. Jadi memprioritaskan haknya suami atas haknya, wasairi aqaribiha, dan juga ya dari keluarganya. Kadang ya gitu, ada istri kadang ego tuh ada. Jadi kadang kalau sudah merasa suami kaya, itu kadang prioritas adalah dia, keluarganya. Kadang keluarga suami dicuekin. Karena biasa ada suami kan, istri kan yang ngatur perekonomian keluarga. Akhirnya keluarganya makmur, tapi keluarga suami gak ada yang makmur. Nauzubillah. Dahulu kan prioritaskan suami, bahkan prioritaskan keluarga suami dari keluarga kita. Karena kalau suami ya, ketika sudah menikah, dia tetap punya, orang tuanya punya hak atas suami itu. Ibunya punya hak, saudarinya punya hak. Jadi menikah tidak akan merubah. Tapi kalau keluarga kita, keluarga si istri itu malah gak ada hak. Gak ada kewajiban seorang suami itu harus menafkahi mertuanya yang fakir misalnya. Gak ada aturannya seperti itu. Tapi ada kewajiban seorang suami untuk menafkahi ibunya yang fakir. Kewajiban. Ada kewajiban suami untuk menafkahi adiknya yang fakir. Ada. Maka istri jangan nuntut. Dan ini banyak istri nuntut begini. Saya merasa sakit hati. Ini pertanyaan gak sedikit. Saya merasa sakit hati. Suami saya mampu, dia perhatian banget ke keluarganya, tapi sama keluarga saya gak begitu. Loh, memang pentingnya begitu ke keluarga dia. Walaupun sebenarnya ya suami yang baik akan memperhatikan semuanya, tapi memang kewajiban dia mungkin memang adalah ke keluarganya, bukan ke keluargamu. Tapi kan suami saya mampu, seharusnya kan ya keluarga saya kebahagiaan. Oh, urusan keluargamu ya urusan anak laki-lakinya dia, maksudnya ya saudara laki-lakimu gitu loh. Jadi Islam tuh adil, Islam tuh adil. Jadi misalnya ya, ada seorang istri ya mungkin suaminya kaya ya, istri suaminya perhatian, ya memang begitu, dia perhatian ada ke suami, tapi harusnya perhatian tetap ke keluarganya. Lalu untuk urusan si keluarga yang perempuan ini gimana? Karena gini loh, seorang laki-laki itu kan punya tanggung jawab. Ya, punya tanggung jawab ketika dia misalnya punya ibu yang fakir, dia punya tanggung jawab ibu. Ketika dia punya saudari fakir, dia punya tanggung jawab saudari. Sudah begitu dia punya tanggung jawab untuk menafkahi istri. Terus seorang istri ini ketika dia diambil dari rumah orang tuanya, ini sebenarnya kan si suami ini telah mengambil tanggung jawab yang awalnya dipikul oleh orang tua si wanita. Berarti sebenarnya dia ini mengurangi, artinya menolong si orang tua kan begitu. Ibarat dulu nafkah si anak ini ditanggung sama orang tuanya, begitu dinikahi diambil. Sehingga orang tuanya gak usah lagi mikirin untuk makannya si anak perempuan, kebutuhan sudah diurus sama suaminya, kan begitu. Lah artinya secara ini kan tertolong atau enggak? Tertolong dong, terkurangi. Harusnya dia misalnya punya anak 10, ya, cuma gara-gara si anak perempuannya diambil, dia punya anak perempuan 5, diambil 5 orang, loh kan terkurangi berarti. Sudah tertolong. Tapi si suami, dia dari mulai sebelum nikah punya kewajiban kepada ibu, kepada adik perempuan. Ketika mengambil istri bertambah atau terkurangi? Tambah tanggung jawab dia. Bagaimana kok ada istri kok menuntut suaminya untuk ngasih nafkah juga kepada keluarganya? Loh, dolim malahan ini ke suami. Karena suami itu sudah banyak tanggung jawabnya. Dan itu gak akan luntur. Dengan pernikahan, selagi memang dia punya ibu fakir, adik fakir, dia punya kewajiban tetap. Tidak akan luntur gara-gara dia menikah. Maka jangan dituntut suami untuk menafkahi keluarga istri juga. Lihat, jadi Islam tuh adil. Dan nanti terus kalau yang ini gimana? Lah kan nanti yang keluarga istri ini kan punya anak laki-laki juga misalnya. Karena umumnya kan keluarga kan ada anak laki perempuan, anak laki-laki itu urusan dengan abang, dengan saudara laki-lakinya dia gitu loh. Dengan anak laki-lakinya untuk ngurus. Tapi abang saya nggak peduli. Tapi syariat kan ini kan bukan untuk menyelesaikan satu kasus. Syariat ini dibuat adalah untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan umum, bukan menyelesaikan satu kasus akhirnya berubah hukum. Ya hancur semua kalau begitu. Kalau ada ternyata ada anak laki-laki gak tanggung jawab kepada orang tua, jangan salahkan syariat. Syariat gak begitu ngaturnya. Syariat mengatur walaupun sudah menikah, seorang anak laki-laki jika ternyata orang tuanya tidak mampu, itu adalah tanggung jawabnya. Jika dia punya adik perempuan gak mampu, dia harus punya tanggung jawab, ada tanggung jawabnya juga.
Selagi memang adik perempuannya belum menikah, tanggung jawabnya anak laki-laki. Itu syariat mengatur seperti itu. Jadi syariat itu mengatur secara global, bukan satu kasus. Loh, kalau ada pelanggaran dalam kasus-kasus padahal sudah dibuat aturan seperti itu, bukan salahnya syariat, salahnya orangnya. Mau apa mana? Jadi makanya kalau menikah jangan untuk suamimu tuh harus baik kepada keluargamu. Tanggung jawab dia sudah berat. Tapi tentu kalau seorang suami yang baik ya, di saat dia memang diberi kelapangan rezeki, dia akan perhatian juga. Karena bagaimanapun itu adalah orang tua dari istrinya, aslinya begitu. Tapi kamu jangan menuntut, paham? Kok ternyata orang tuanya si wanita ini butuh ya, orang tua istri butuh dan sebagainya, dan istri merasa bingung. Sampaikan dengan baik, Mas, mohon maaf banget, tahu tanggung jawabmu banyak. Harus begitu dong. Oh, kamu tuh Mas, orang tuamu, ibumu aja dipikirin, orang tua aku enggak. Oh jangan, itu awal kehancuran. Seandainya memang itu kan kamu minta, ini bukan kewajiban suami. Jangan kamu tuntut suami harus ngerti. Jadi kalau kamu memang ingin menyampaikan bahwa orang tuamu butuh, sampaikan dengan bahasa lembut. Mas, minta maaf, pisan minta maaf, sebenarnya malu banget, tahu kamu tuh banyak tanggung jawab, ngurusin ibu ini semuanya, ya minta maaf. Tapi kok ngelihat papa tuh kayaknya lagi susah misalnya, ya kan enak gitu loh, paham kan? Jadi kalau memang ternyata kamu harus memang meminta untuk orang tuamu, misalnya nanti ketika kamu menikah ya, maka mintalah dengan bahasa indah, bukan dengan bahasa tuntutan harus menyamakan orang tua suami dengan orang tuamu, paham? Baik, benar ya. Jadi mendahulukan urusannya. Musyfiqatan ala auladihi ya, dan hendaknya mempunyai kasih kepada anak-anak dari suami. Wa in kanu min ghairiha, walaupun itu bukan darinya. Ya, baratan bihim, bentuk berbakti, berbuat baik kepada mereka, khadimatan lahum, berkhidmah bagi mereka sebagai bentuk cinta kepada suami. Makanya kalau ada sampai kasus-kasus, kadang ada seorang wanita misalnya menikah dengan seorang duda atau seorang janda menikah dengan seorang lelaki gitu ya, maka ya harus siap bukan hanya mencintai dudanya saja atau jandanya saja, tapi ya kalau memang dia punya anak, ya anaknya juga dong. Harus begitu. Jangan jadi kayak cerita ibu tiri itu ya, hanya cinta kepada ayahku saja, itu kan kasus sih begitu. Jadi hanya cinta ayahnya, merasa bukan anakku, nggak bisa. Istri berbakti nggak begitu. Siapapun yang adalah anak suami, maka ya dijaga, dia berkhidmat, dia berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena itu adalah anak suaminya. Gitu. Terus muhafizatan lisatri alaihim ya, untuk menjaga satr. Satr itu kan menutup gitu ya. Lisatri alaihim ya, untuk maksudnya untuk menjaga suami lah gitu lah. Jadi dengan kita berkhidmah kepada anak-anaknya suami ya, maka itu adalah termasuk bentuk kita menjaga kehormatan suami. Itu dan berbuat baik kepada mereka. Qasiratal lisan. Nah, lisannya pendek. Lisan pendek itu gimana? Jangan, kalau lisan panjang tuh suka apa? Sabbi itu mencela. Tapi kalau lisan pendek tuh nggak suka sab. Ya, sabbi itu mencela. Wal ghibah, nggak suka ghibah, gunjing. Wan namimah, nggak suka nadu domba. Itu lisan pendek maksudnya begitu. Qalilatun murajaah. Qalilatun murajaat zauj. Jadi tak banyak murajaah suami. Maksudnya murajaah suami itu gimana? Ya mungkin kekurangan suami. Jadi suaminya itu di murajaah. Nanti murajaah daras itu gimana sih gitu. Nanti kan mengulang semua pelajaran dari awal akhir gitu loh. Jadi di suaminya tuh di absen. Ya kekurangannya disebut semua, 1 kurang perhatian, 2 kurang ini, 3 kurang semuanya, kurang ajar itu. Ya, jadi istri yang baik ya, jaga lisannya, pendek lisannya adalah nggak suka mencaci, nggak suka gunjing, nggak suka ngadu domba, nggak suka murojaah, bukan murojaah daras ya. Jadi murojaah suami ya, tidak mengungkit-ungkit kurang suka, katimatun li asrari, dan bisa menjaga sirnya suami. Jaga sirnya suami, dan inilah yang harus dipenuhi oleh seorang istri dari hak-haknya suami. Wallahu a'lam bishawab.